tidak punya oposisi itu kerugian besar. Oke. Kalau semua di sekitar beliau mengatakan Iya. benar, maka beliau akan cenderung melakukan abuse of power, bahkan cenderung akan koruptif. Karena rumusnya korupsi itu adalah penguasaan kekuasaan tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol. Oke. Ini terkait dengan tadi ya upaya suara yang mengkritik atau sebutlah oposisi. Ya. Ketiadaan oposisi formal atau ketiadaan atau gimana? Lemahnya atau tunduknya oposisi formal itu sebenarnya bagi negara seperti apa itu, Bang? Rugi ya? Dan ini salah apa ya? Pikir di Pak Prabowo. Nah, gimana itu, yang Bang? harus diluruskan. Loh, tidak punya oposisi itu kerugian besar. Oke. Kalau semua di sekitar beliau mengatakan benar, maka beliau akan cenderung melakukan abuse of power, bahkan cenderung akan koruptif. Karena rumusnya korupsi itu adalah penguasaan kekuasaan tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol. Itu korupsi. Oke. Jadi justru oposisi kontrol itu adalah bagian dalam menciptakan good governance. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik. Sekarang kan seakan-akan haram itu oposisi. Iya. Sejak zaman Pak Jokowi mulai dirangkul itu Pak kandidat lawan pilpresnya. Seakan-akan itu temuan baru. Enggak, itu merusak demokrasi. Yang menang di dalam, yang kalah di luar. Ini kan saya dengar sebenarnya Pak Ganjar mungkin ditawarin. Yang saya tahu Pak Anies ditawarin untuk jadi menteri. Menteri luar negeri katanya. Iya. Tidak mau. Menurut saya itu tepat gitu. Oke. Jadi sekarang partai oposisi tidak ada dan PDI Perjuangan kan nggak jelas posisinya nih antara mitra lah katanya kan. Tapi pada poinnya adalah tidak ada oposisi. Civil society dilemahkan. Ormas agama diberi tambang. Oke. Teman-teman media mungkin merasakan kepemilikannya mulai di dan seterusnya. Dan di tingkat itulah makanya kita perlu ada langkah-langkah alternatif. Kabinet bayangan salah satunya yang diinisiasi Mas Ferry Amsari dan kawan-kawan. Cara saya adalah paling tidak salah satunya untuk menyuarakan, loh Pak, ini bukan pengkhianat, ini bukan lawan, ini kawan. Kawan itu tidak selalu memberikan pujian. Kawan itu kadang-kadang mengingatkan dengan cara kritik. Justru yang memberikan pujian itu bisa jadi racun bagi seorang penguasa. Kalau saya jadi presiden, saya tulis, yang pertama kali saya angkat adalah staf khusus pembisik khusus memberikan kritik. Yang tiap hari tugasnya menyampaikan kabar paling buruk, kritik paling pedas, dan bilang kepada Bapak Presiden, Bapak keliru Pak. Apakah itu ada? Menurut saya penting. Saya kalau rapat waktu wakil menteri, saya bilang, oke, apa laporannya? Saya bilang, beri saya laporan paling jelek. Masalah paling besar. Jadi saya undang karena yang pujian, kabar baik itu, tidak perlu diundang, dia datang. Dari segala penjuru pujian yang akan datang. ABS itu nyata di lingkaran presiden itu. Saya 3 tahun di istana, sehingga saya tahu persis bahwa orang untuk menyampaikan kabar apa adanya, jujur itu langka. Dan itu keliru, karena presiden bisa salah langkah. Kalau tidak mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya, kan itu bahaya sekali. Ya, betul. Nah, saya menduga, saya merasa, ini di sekitaran Pak Prabowo agak steril ini. Agak terjaga dari kabar-kabar yang mungkin buruk, tapi apa adanya gitu. Sehingga sayang kalau beliau kemudian mengatakan, Londo Ireng itu media pengamat, LSM, itu sayang sekali. Kekeliruan yang blunder, yang fatal untuk seorang presiden. Nah, apalagi kemudian kalau bicara korupsi, bicara di lingkaran beliau lah, kabinet lah. Kan jadi masalah kalau itu dilihat dari prinsip-prinsip nilai-nilai anti korupsi. Saya ngerasa inilah yang harus kita sampaikan ke beliau. Bapak, kritik itu bukan musuh. Kritik itu adalah hal yang sangat perlu justru untuk Republik. Makanya saya tulis tuh, Londo Ireng di Republik anti kritik. Saya berikan di situ pemahaman yang sebenarnya harus dimiliki oleh leaders manapun tanpa harus dikasih tahu.
Ya. bahwa pujian itu berbahaya, kritik itu justru diperlukan. Ya. Tapi ini kan kelihatannya pemahaman itu tidak ada. Inilah paradoks Prabowo sebenarnya. Bukunya beliau Iya, itu. iya. Iya. Bahwa ada pemikiran yang terbola-balik, terbalik-balik. Terbalik-balik. Sehingga memang apa boleh buat, sekecil yang saya bisa, ya lewat surat ini coba saya sampaikan. Ya. Saya tuliskan. Kalau kritik itu terus ditekan sampai ke titik dasar, apa akibatnya, Prof? Ya, apa analogi yang paling sederhana? Ya. Kalau dia dibendung, Ya. air begitu, dilakukan bendungan-bendungan ditutup, kemudian ada gelombang, ada gempa sedikit yang bikin itu jatuh ambrol, tsunami. Tsunami ya? Tsunami. Itu akan jadi bentuk kerusuhan dan lain-lain kan. Harusnya kan diberi ruang, diberi kanal. Kanalisasi. Tetap ada itu kesempatan-kesempatan menyampaikan kritik itu. Ini kalau secara kenegaraan DPR itu kemudian tidak bisa menggunakan hak pengawasan kontrolnya secara baik, LSM dilemahkan, apapun caranya dengan misalnya Mas Andri Yunus disiram air kerasnya, semua elemen-elemen kemudian tadi either dibeli atau dikriminalisasi atau dihabisi, bahaya sekali bagi demokrasi kita, bahaya sekali sebenarnya bagi presiden, karena beliau akan mendapatkan informasi yang hanya satu jenis, satu arah, yang kedengarannya akan menyenangkan, tapi bukan fakta sebenarnya. Kalau kita lihat pidato-pidato presiden sekarang kan, kita bertanya-tanya ini siapa yang memberi masukan kan? Iya. Mungkin yang ngurus pidato juga, aduh Pak jangan di luar teks Pak. Harus baca teks saja ya? Mungkin kalau Mas Dino Patijalal mengatakan Pak Presiden kurangi perjalanan ke luar negeri kayaknya agak berkurang. Ya, sudah berkurang. Ya. Mungkin sekarang saatnya kita menyampaikan Bapak Presiden kurangin pidato Pak di dalam negeri, ataupun pidato pendek-pendek aja, baca teks saja. Karena mungkin harus menyampaikan ke beliau, maaf Pak, data-data dan kalau di luar teksnya cenderung akan salah dan berbahaya. Kan sangat banyak nih kalau teman-teman wartawan barangkali atau teman-teman yang di sosial media barangkali nungguin nih ada lagi nih konten yang bisa jadi viral berita lagi ya. Iya, tapi kan secara kenegaraan justru kontraproduktif. Malah tidak bagus secara ketatanegaraan. Sebagai bentuk berita menarik, tapi sebagai arah bernegara membahayakan. Jadi ya kita secara objektif ingin presiden tidak salah-salah angka, matematiknya tidak keliru, tambah-tambahannya nggak salah. Tapi kan begitu salah berita ini kan, konten ini kan nggak boleh begitu kita. Tadi Abang sempat menyinggung soal kabinet bayangan karena DPR kita tidak bisa melihat lagi oposisi ada di parlemen. Kemudian muncullah teman-teman civil society ini, Ferry Amsari dan kawan-kawan membangun kabinet bayangan. Yang tampaknya merasa secara ketatanegaraan kok tidak ada jalur resmi. Jadi suara masyarakat yang lepas sajalah gitu, tidak ada daya tekan yang kuat kepada pemerintah. Kalau secara ketatanegaraan seperti apa proses yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di kabinet kebayangan? Ya ini kan alternatif narasi, alternatif kebijakan, alternatif informasi kan, untuk kemudian menjadi kawan tanding, sparring partner dari kabinet kan. Saya ini sedang berpikir untuk ini undang-undang Kementerian Negara jangan-jangan perlu diuji nih, karena perubahan yang kemarin menyebabkan ini tanpa batas. Berapa ratus wakil dan 100 lebih menteri dan wakil menteri. Ada LPNK yang setingkat menteri, lembaga pemerintahan non kementerian. Ada kepala badan yang tidak setingkat menteri tapi punya gaji dan fasilitas setingkat menteri. Ini semua kan jadi, kalau dulu undang-undang Kementerian Negara membatasi, sekarang tidak lagi. Dan semuanya mengiyakan karena dapat bagian. Nah, model-model begini kalau tanpa kontrol kan berbahaya. Sistem presidensial itu ada 3, Mas. Satu, efektif presidensialisme, presiden yang efektif. Itu membutuhkan koalisi yang pas terbatas. Jadi ada buku judulnya Coalitional Presidency. Minimal winning coalition. Ya kalau 100%, 60 lah, 40 biarkan untuk kurang kontrol. Yang kedua, oversize coalition. Koalisi kebesaran, koalisi kegendutan kayak gitu.
udah terlalu banyak lemaknya, nggak sehat, nggak ada kontrol. Itu bahaya. Oversize coalition. Presiden yang pertama itu sistem presidensial, satu kata. Kalau yang oversize coalition ini presidensial ada an-nya, karena berbahaya. Gendut. Yang ketiga itu minority presidensial. Presiden yang sial. Ini undersize coalition. Koalisinya terlalu kecil. Sehingga mudah dimakzulkan. Makanya presiden yang sial. Nah, saya pernah nulisin, tapi nggak ada yang berani muat. Presidensial, satu kata. Presidensial, dua kata. Presidensial, satu kata. Dua kata lagi. Saya tulis ke sini, nggak dimuat judulnya. Saya tulis judulnya. Saya tulis di website saya sendiri. Poinnya adalah, kontrol koalisi itu penting. Dan kalau seorang presiden sadar bahwa dia butuh kontrol, dia akan membuka ruang oposisi. Membentuk efektif presidensialisme, di mana koalisi itu cukup minimal winning, pas terbatas, ideal aja, nggak terlalu gemuk, jangan terlalu ceking, kurus, minimal winning. Yang ideal 60 lah, 60 cukup. Anda jadi sparring partner saya. Memang mungkin repot karena ada beberapa kebijakan barangkali perlu effort untuk goal. Untuk lobby-lobbynya. Tapi disitulah ruang demokrasi. Kalau nggak mau 60, 70 lah. Ya kan? Masih ada ruang 30 ya? Masih ada ruang kemudian kita mendengar soal alternatif gitu loh. Iya. Daripada semua diambil, semua direkrut, bahkan tidak cukup parlemen. Tambang pun diberikan untuk supaya ormas Islam atau ormas keagamaan juga tidak kritis. Ini kan repot kalau begini. Kalau semua dibawa ke dalam satu grup yang sama, maka bangsa ini akan kehilangan rem. Dia akan menjadi mobil yang terus meluncur deras tanpa rem, blong remnya. Bahaya, kita bisa kecelakaan.